Halo teman-teman, ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas biologi sel dan genetika. Materi ini kita bahas dalam inisiasi perkuliahan pertemuan yang ke-6. Jenis pembelahan reproduksi sel untuk mahasiswa-mahasiswi D3 Teknologi Bank Darah atau TBD. Oke ya, langsung saja kita mulai diawali dengan pembelahan sel. Jadi sel itu akan membelah untuk mempertahankan selnya supaya tetap ya, dan pastinya untuk kelangsungan hidup. Jadi dia perlu melakukan proses pertumbuhan dan perkembangan melalui pembelahan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan sel itu makhluk hidup itu berhubungan erat dengan proses pembelahan sel. Nah, fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup multiseluler atau misalnya juga uniseluler itu berbeda ya. Jadi di sini itu bertujuan sama juga tapi walaupun berbeda, yaitu memperbanyak diri. Misalnya bakteri ya membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4, menjadi 8, kemudian menjadi 16, 32 dan seterusnya. Nah, kemudian pembelahan sel itu secara definisi adalah peristiwa di mana sebuah sel akan membelah menjadi 2 atau lebih sel baru. Pembelahan sel merupakan cara sel untuk memperbanyak diri. Nah, dinamakan di sinilah reproduksi sel. Jadi dengan memperbanyak diri pada sel uniseluler, dia memperbanyak jumlahnya. Jadi dari satu bakteri menjadi 2. Seperti juga dengan amoeba, misalnya protozoa dari 1 menjadi 2. Namun pada multiseluler itu memperbanyak diri ini adalah untuk pertumbuhan organisme tersebut. Misalnya pembelahan sel pada manusia ya sejak dalam kandungan hingga dewasa. Itu terjadi pembelahan terus-menerus, bertambah selnya hingga terbentuklah orang dewasa ya yang berasal dari janin atau fetus. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, di sini kita pindah ke jenis pembelahan sel. Nah, makhluk hidup uniseluler itu bersel tunggal, misalnya sel amoeba atau bakteri ya, mungkin protozoa. Itu cara berkembang biaknya dengan membelah diri ya, seperti contohnya protozoa, amoeba dan lain-lain. Nah, contohnya saja misalnya pada protozoa, pada entamoeba dia akan membelah ya menjadi 2 bagian. Nah, kemudian fungsi pembelahan di sini maksudnya untuk sel hidup adalah untuk memperbanyak seperti tadi ya. Tapi bagi sel yang multiseluler pada makhluk hidup bersel banyak itu adalah sebagai cara untuk memperbanyak sel tubuh sehingga menjadi lebih besar. Jadi makhluknya ini dapat tumbuh dan berkembang. Misalnya jumlah sel bayi itu lebih sedikit ketimbang jumlah sel-sel pada orang dewasa. Jadi nanti bertambah seiring dengan bertambahnya berat badan dan tinggi badan ya sesuai dengan umur. Nah, masih lanjut lagi di sini ya. Proses pembelahan sel itu pada prinsipnya terbagi menjadi 2. Apa saja? Yang pertama, pembelahan sel secara langsung, amitosis. Yang kedua, pembelahan sel secara tidak langsung, yaitu mitosis. Nah, ini contoh pembelahan sel ya di sini. Dia membelah dari satu sel, membelah menjadi 2 bagian yang sama persis. Dimulai dengan pembelahan inti, lalu pembelahan sitoplasma dan terbentuklah 2 buah sel yang sama persis. Lanjut lagi ya teman-teman, di sini kita masuk ke amitosis. Apa sih amitosis maksudnya di sini?
Nah, pembelahan amitosis adalah pembelahan sel secara langsung. Maksudnya pembelahannya sangat sederhana atau dikatakan sederhana saja. Yaitu didahului dengan pembelahan inti tanpa didahului pembelahan benang, pembentukan benang spindle. Penampakan kromosom, peleburan membran inti, dan ciri lainnya. Yang mana yang kalau ada pembelahan spindle ini misalnya pada sel manusia. Nah, pembelahan secara langsung itu terjadi ya makhluk hidup yang bersel satu, uniseluler. Jadi misalnya pada prokariota, ini amoeba, paramecium, alga biru dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat di sini ya, amitosis ini terjadi pada sel prokariot seperti bakteri, tapi juga terjadi pada sel eukariot seperti amoeba, dan terjadi pada sel-sel yang mana dia adalah uniseluler. Kemudian pada pembelahan ini sel anak mewarisi sifat induknya, yaitu hasil dari pembelahan amitosis menghasilkan turunan sifat anaknya identik dengan sel induknya. Jadi paham persis ya. Jadi dengan demikian mempertahankan keturunannya dari generasi ke generasi tetap sama atau mirip. Jadi tidak ada variasi-variasi ya dalam hal ini. Nah, kemudian kita pindah selanjutnya yaitu mitosis. Nah, mitosis ini lumayan ya, agak mungkin lebih sedikit rumit ya ketimbang yang proses amitosis. Ini ada dua ya di sini, ada mitosis, ada meiosis. Di sini ada fase-fasenya ya, teman-teman bisa melihatnya, nanti kita bahas selanjutnya di proses pembelahannya. Nah, pembelahan sel lengkap itu dibedakan ada dua proses. Pertama, pembentukan inti sel, karyokinesis dulu. Jadi membelah dulu intinya. Dan kedua, dilakukan pembelahan selanjutnya yaitu pembelahan sitoplasma. Nah, ini disebut dengan sitokinesis. Jadi prosesnya dua, yaitu karyokinesis, sitokinesis. Karyokinesis ini pembentukan inti menjadi dua bagian. Kemudian sitokinesis yaitu pembentukan sitoplasma menjadi dua bagian. Nah, makhluk hidup ini biasanya membiak secara seksual juga itu bisa terjadi. Yang mana di sini kita mengenal pembelahannya menjadi dua bagian. Ada pembelahan biasa yaitu mitosis dan ada pembelahan reduksi, meiosis. Nah, keduanya ini bisa terjadi pada sistem reproduksi. Misalnya sperma dia bisa melakukan pembelahan secara mitosis juga secara meiosis. Kalau mitosis dia masih 2N, kalau meiosis dia adalah N saja. Ya, jadi kan dia diploid ya. Kalau meiosis ini adalah haploid, artinya dia memiliki separuh ya dari dia memiliki separuh ya. Nanti apabila ketemu dengan pasangannya maka dia akan menjadi diploid. Oke, lanjut lagi ya, kita masih di sini di pembelahan mitosis sel. Jadi mitosis sel ini pada prinsipnya terbagi menjadi 4 bagian, tapi sebenarnya 5 ya. Nanti ada interfase dulu. Jadi profase, metafase, anafase, telofase. Nah, intinya sel itu terbagi sedemikian rupa sehingga satu sel dihasilkan 2 buah sel anakan memiliki sifat genetik sama. Nah, mitosis ini berlangsung pada semua sel kecuali sel-sel yang akan menjadi sel kelamin atau sel gamet. Misalnya pada sel telur dan sel sperma atau putik dengan benang sari pada tumbuhan. Jadi dibedakan atas 5 fase ya. Interfase dulu, kemudian ke profase, metafase, anafase, dan telofase.
Jadi nanti kalau di interfase ini persiapannya, kemudian di profase ini membuat sebuah persiapan dengan membelah dulu, lalu membuat kutub-kutub, lalu kutubnya jadi membelah menjadi dua bagian dan terbelah lagi menjadi dua sel yang siap menjadi dua sel utuh. Sebagaimana pada gambar. Nah, kemudian lantas tujuan pembelahan apa sih untuk pembelahan mitosis ini? Nah, tujuannya yang pertama adalah mengganti atau memperbaiki jaringan tubuh yang sudah rusak atau aus. Ini adalah sesuatu yang sifatnya fisiologis. Misalnya mengganti sel-sel darah ya yang sudah rusak atau mati digantikan dengan sel-sel darah yang baru. Jadi ada proses nanti namanya pembelahan sel. Mungkin disertai dengan nanti proliferasi dan diferensiasi sel. Nah, yang kedua adalah pertumbuhan. Tujuannya adalah perbanyakkan sel, kuantitas itu jumlahnya, kualitasnya bertambah. Lalu yang ketiga membentuk jaringan. Nah, di sini maksudnya dengan membelah sel tadi, sekumpulan sel tadi, maka akan membentuk jaringan. Misalnya sel hepatosit, dia membelah, maka dia nanti bersama-sama sel hepatosit yang lain membentuk jaringan hepar misalnya. Nah, di sini ya, karena produk pembelahan sel ini kromosom atau sifat induk sama dengan sifat anakannya, di sini dia membentuk jaringan baik sel baru dan lama sama aja. Lalu kita membahas selanjutnya adalah mekanisme pembelahan sel. Nah, pada gambar ini kita lihat dulu fase yang pertama interfase dan nanti yang kedua adalah profase. Nah, yang di interfase ini DNA berlipat dua dan tiap kromosom membelah memanjang menjadi dua bagian masing-masing terikat dengan sebuah sentromer bersamaan. Belahan ini disebut dengan kromatid. Jadi diawali terlebih dahulu dengan DNA-nya yang membelah menjadi dua bagian nanti ya. Nah, kemudian pada profase kromosom itu menjadi dua lebih pendek dan tebal, lalu mulai membentuk benang-benang gelondong inti. Jadi terlihat intinya sudah mempersiapkan diri untuk melakukan proses pembelahan ya. Jadi pada masing-masing kutub sel letaknya berlawanan. Jadi berlawanan nanti ya. Ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Nah, lanjut lagi kita masuk ke fase yang ketiga yaitu metafase. Nah, pada gambar ya. Metafase adalah semua kromosom di sini menempatkan diri di bagian tengah sel. Lalu dinding inti sel menghilang, sentromer terbelah, dan ujung benang gelondong inti mencapai kromosom dan memegang sentromer. Ya, lihat situ pada gambar ya, itu ada sentromer. Nah, jadi seperti itu konsepnya untuk ya kan metafase ya. Kemudian kita pindah ke anafase. Nah, anafase ini benang memendek sehingga belahan sentromer masing-masing bergerak ke kutub sel berlawanan dan membentuk kromatid. Nah, itu pada gambar ada kromatid ya yang hurufnya seperti V, lalu ada situ benang spindle ya, sentromernya sudah masing-masing bergerak ke kutub yang berlawanan. Nah, yang nomor 5 telofase. Nah, ini adalah pembelahan telah selesai dan terbentuk lagi dinding sel, dinding inti ya, dan sel telah menjadi dua anakan. Jadi sudah membagi ke utara mungkin ke selatan atau atas bawah ya intinya, lalu diikuti dengan sitoplasmanya yang membelah juga. Terbentuk nanti dua sel utuh yang sama. Nah, untuk ringkasannya, teman-teman bisa melihat mekanisme pembelahan sel pada gambar berikut ini ya, 5 ya. Pertama interfase ya, di sini interfase ada G0, G1,
Kemudian ada sintesis, ada G2, growth 2 ya. Sementara profase ini kromosom mulai memendek dan menebal dan membentuk benang spindle. Lalu pada metafase yang nomor 3, kromosom berada di bidang ekuator. Lalu yang keempat itu anafase, kromosom mengarah ke kutub masing-masing. Jadi bergerak ya, memisah. Yang kelima, telopase menghasilkan 2 sel anakan. Jadi jelas ya mekanisme pembelahannya secara umum pada gambar berikut ini. Nah, lanjut lagi kita di sini masuk ke selanjutnya di pembelahannya adalah mekanisme meiosis. Nah, bagaimana dengan meiosis? Nah, meiosis ini adalah proses pembelahan sel dengan 2 kali pembelahan menghasilkan 4 sel anak. Jadi masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jadi nanti dia membelah ya 2 kali. Jadi menghasilkan 4 sel anak. Nah, pembelahan meiosis melalui 2 tahap, yaitu melalui interfase, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, di dalam meiosis 1, meiosis 2 ini mungkin ada hal yang berbeda. Jadi pada meiosis terjadi 2 kali pembelahan. Jadi 1 sel induk yang diploid atau 2N menghasilkan 4 sel anakan bersifat haploid. Nah, di sini nanti dia melakukan mitosis dan meiosis. Nah, meiosis lah di sini yang paling jargonnya ya di sini. Jadi meiosis disebut pembelahan reduksi. Jadi separuh nanti hilang. Terjadi pengurangan jumlah kromosom ya, kromosomnya tinggal 23 ya, seharusnya kan 46. Jadi separohnya terbelah ya. Nah, proses pembentukan sel kelamin ini melalui pembelahan inti secara meiosis menghasilkan gamet haploid. Memiliki setengah dari jumlah kromosom. Kromosomnya setengah saja. Yang mana nanti setengahnya ketemu dengan pasangannya pada saat proses perkawinan ya, dari gamet jantan dan gamet betina ya. Lalu apa tujuan pembelahan meiosis? Nah, pertama di sini mereduksi kromosom, maksudnya mengurangi jumlah kromosom. Nanti dari sini terbentuklah nanti ketemu dengan pasangannya, maka akan menghasilkan varian-varian atau genetik-genetik yang sifatnya bervariasi ya, mungkin berdasarkan dari suku bangsanya dan mungkin juga berdasarkan dari ras nanti berbeda ya. Misalnya perkawinan antara ras Kaukasoid misalnya dengan Negroid, Mongoloid ya, nanti akan, atau Australoid ya, akan menghasilkan varian ya, percampuran yang terjadi karena gamet jantan dan gamet betina bertemu. Nah, yang kedua di sini membentuk gonad, yaitu gametogenesis. Lalu yang ketiga, tujuan dari reduksi ini adalah membentuk hasil zigot dari pertemuan sel gonad yang selalu sama dengan individu yang ada dan sebelumnya. Jadi penting di sini ini proses perkawinan, ya kan? Jadi melibatkan nanti saluran reproduksi baik jantan dan betina. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri pembelahan meiosis? Ciri pertama yaitu berlangsung pada organ genitalia. Ini genitalia berarti organ reproduksi baik pria dan wanita. Yang kedua menghasilkan 4 sel anakan. Lalu yang ketiga terjadi 2 kali pembelahan yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Lalu tidak diselingi dengan interfase atau fase istirahat. Jadi sel anak mempunyai separuh jumlah kromosom dari jumlah kromosom induknya. Nah, sel anak tidak memiliki kemampuan untuk membelah lagi. Jadi di sini dia siap untuk melakukan proses nanti ketemu dengan pasangannya. Nah, pembelahan meiosis terjadi ya di sini pada masa pubertas.
baik pada pria maupun wanita. Nah, pas masa pubertas ini keduanya idealnya pada saat masa-masa di mana terjadinya pematangan reproduksi. Kalau pada pria itu lebih awal ya, sejak awal, mungkin umur-umur sudah di awal-awal sudah. Kalau pada wanita itu ada tertunda dan dimulai proses reproduksinya itu apabila dia sudah melakukan menarche ya, apa namanya, menstruasi pertama. Nah, disitulah proses sel telur diaktifasi. Oke, lanjut ya, kita lihat di sini pada meiosis seperti ini ya, interfase, profase, metafase, anafase, telofase, sitokinesis, meiosis 1, meiosis 2, interkinesis, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan sitokinesis. Nah, kira-kira nanti seperti ini hasil akhirnya mendapatkan 4 buah sel haploid. Nah, untuk mekanisme meiosis adalah kira-kira sebagai berikut. Meiosis sama dengan mitosis. Meiosis terbagi menjadi dua tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, akhir meiosis 1 yaitu fase telofase 1, terbentuk dua sel anakan memiliki separuh dari jumlah kromosom asalnya. Jadi terjadi pembelahan reduksi. Jadi di sini dia membelah ya, sepasang kromosomnya itu terbagi hanya menjadi setengahnya saja. Jadi tiap sel anakan memiliki satu kromosom dari tiap pasang kromosom homolog. Nah, lalu di sini nanti diakhiri dengan meiosis 2. Jadi ini adalah pada fase telofase 2. Ya kan? Karena di sini akan membentuk 4 inti sel anakan. Jadi memiliki sebuah kromatid di tiap tetrad. Ya, ini pada gambar ya, sehingga kromosomnya haploid. Jadi separuh aja itu kalau lihat gambarnya, dari kakinya kan berpasangan, tinggal separuh aja. Jadi selama meiosis 2 ini tidak terjadi pembelahan reduksi lagi, melainkan berlangsunglah pembelahan biasa. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini perbandingan antara mitosis dan meiosis dalam hal pembelahan. Yang pertama tujuannya, kalau mitosis ini memperbanyak sel dan pertumbuhan regenerasi, lalu pertumbuhan juga untuk membentuk sel gamet. Sementara pada meiosis untuk membentuk sel gamet pada hewan dan spora tumbuhan ya. Kemudian berfungsi mengurangi mereduksi jumlah kromosom agar keturunannya memiliki keturunan jumlah kromosomnya sama dengan induknya. Nah, sementara tempatnya itu berbeda ya. Kalau di mitosis itu terjadi pada tumbuhan itu jaringan meristematis, jadi ujung batang, ujung akar dan kambium. Sementara pada hewan itu terjadi pada sel-sel somatik tubuh dan sel gonad juga. Tapi kalau meiosis itu pada tumbuhan terjadi di benang ya, benang sari dan putik. Ini misalnya calon cikal bakal buah ya. Sementara pada hewan ini terjadi di sel atau alat kelamin atau sel gonad, kelamin pria dan kelamin wanita ya, jantan dan betina. Nah, kemudian yang perbedaan ketiga yaitu dalam tahap pembelahan. Kalau mitosis terjadi lewat rangkaian tahapan profase, metafase, anafase, telofase, dan interfase. Sementara pada meiosis terjadi dua meiosis, meiosis 1, meiosis 2. Nah, di sini meiosis 1 itu profase 1, di situ kan, kemudian ada lagi di situ lagi berupa loptonema, zigonema, pakinema, diplonema, diakinesis, kemudian meiosis 1, kemudian anafase 1, telofase 1. Kemudian terjadi meiosis 2 yaitu profase 1, kemudian metafase 2, anafase 2, dan telofase. Nah, kemudian berdasarkan hasil atau jumlah sel anak hasil pembelahan itu pada mitosis itu, satu sel induk itu menghasilkan 2 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom induknya yaitu masih diploid atau dilambangkan 2N. Sementara kalau pada kasus meiosis itu satu sel induk menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki setengah jumlah kromosom induknya atau disebut dengan haploid. Setengah ya, dan dilambangkan cuma N saja. Kemudian berdasarkan komponen genetik, kalau mitosis itu sama dengan induk, kalau meiosis berbeda dengan induk. Dan terakhir perbedaannya dari jumlah pembelahan, kalau mitosis itu 1 kali, kalau meiosis itu 2 kali. Jadi
Mitosis menjadi 2 sel, kalau meiosis itu menjadi 4 sel. Nah, terkait dengan itu maka kita berpindah dari meiosis ini ke arah sistem reproduksi pembelahannya. Nah, kita lihat dulu di sini proses spermatogenesis. Jadi pembentukan sel sperma. Proses ini berlangsung dalam alat kelamin jantan, yaitu di testis. Pada testis terdapat tubulus seminiferus. Ini merupakan sel-sel primordial berulang kali mengalami pembelahan mitosis, membentuk spermatogonium ya sebagai induk sperma. Jadi teman-teman bisa melihat di situ ya. Spermatogonium melakukan proses mitosis menjadi spermatosit primer. Nah, di sini dimulailah nanti meiosis. Nah, spermatogonium bersifat diploid, masih 2N. Jadi awalnya itu masih 2N. Nanti dia membentuk sel spermatosit primer ya yang diploid. Lalu nanti setelah menjadi spermatosit sekunder, dia melakukan proses nanti yang namanya meiosis ke bawah ya. Nah, di sini ada tahapannya. Misalnya di sini melakukan proses meiosis 1. Dihasilkan 2 sel anakan haploid. Sementara pada meiosis 2 menghasilkan 2 sel anakan ya. Di meiosis 2 ini terbentuk 4 sel anakan, kan 2 kali berarti 2 kali 2. Jadi 4 sel anakan spermatid. Yang mana di sini dia sudah bersifat haploid ya. Jadi terjadi proses maturasi membentuk spermatozoo. Nah, spermatozoo ini bila jumlahnya banyak lalu disebut dengan spermatozoa. Nah, spermatozoa atau sel spermatid ini dilengkapi dengan ekor, nanti sudah ada ekor untuk alat gerak, maka disebut dengan spermatozoa. Dia nanti akan bergerak bebas pada medium cair yang fungsional dari satu sel induk meiosis. Misalnya setelah dilepaskan, dia akan bergerak ya kan, mencari atau mendekati sel telur ovum untuk melakukan proses pembuahan. Masih di spermatogenesis, ini pada gambar di sini. Jadi spermatogenesis itu pada prinsipnya itu berlangsung 74 hari sampai terbentuknya spermatozoa fungsional. Ini pada gambar ya. Itu ada tubulus seminiferus, kemudian menghasilkan spermatogonium. Lalu nanti dia membentuk spermatosit ya, lalu menjadi spermatosit 2, lalu spermatid dan spermatozoa. Jadi spermatozoa itu adalah sperma yang dilengkapi sudah kepala, ada akrosomnya, berisi DNA, dan ada di bagian akrosomnya itu enzim untuk melakukan proses penembusan pada 3 lapis ya sel telur. Lalu nanti di bagian lehernya itu adalah mitokondria, ya mana mitokondria ini tidak masuk, nanti tidak diberi wariskan kepada si anak. Dan bagian ekor sebagai alat gerak di sini ya, mikrotubulus. Nah, kita pindah ya di sini selanjutnya ke proses yang selanjutnya setelah sperma berarti ke sel telur, yaitu proses oogenesis. Nah, oogenesis itu berlangsung dalam ovarium hewan atau kandung lembaga bakal biji pada tumbuhan berbiji ya. Misalnya pada buah mangga ya, gametofit betina ya di sini. Jadi sel primordial, sel asal ya primordial ini dalam ovarium diploid dia adalah namanya oogonium. Nah, dalam pertumbuhannya terbentuk oosit primer diploid. Nah, teman-teman melihat jelasnya pada gambar. Nah, lalu sel mengalami meiosis 1, terbentuk 2 sel anakan. Satu selnya kecil disebut dengan badan kutub primer. Jadi teman-teman bisa melihat istilah badan kutub primer itu badan polar nanti ya, badan polar primer. Artinya nanti dia ini bisa saja dia sebagai sel yang tidak bisa dimanfaatkan ya, tidak reproduktif.
Kemudian keduanya bersifat haploid karena terjadi reduksi kromosom. Jadi beda nanti pada jantan itu sperma yang dihasilkan itu berfungsi keduanya. Tapi kalau di oogenesis ini malah nanti satu selnya yang tidak berfungsi, yaitu sel badan kutub primer ya, badan polar primer ini. Nah, lanjut lagi di sini ya, kita lanjut. Nah, sel mengalami meiosis 2 ya, di sini belah lagi dia. Dihasilkan dua sel anakan, satu kecil disebut dengan sel badan kutub, satu ootit berlangsung pada meiosis 1 tadi, kemudian juga pada meiosis 2 dan dihasilkan anakan dua sel badan kutub. Jadi jumlahnya berapa ya? 4. Nah, sel badan kutub mengalami degenerasi. Degenerasi artinya mengalami pengkerutan atau kerusakan ya, hingga akhirnya mati. Nah, sisanya si ootit mengalami perkembangan menjadi ovum. Sementara di sini ya, yang tiga tadi sel badan kutub, pada proses ini dia akan mati dan rusak. Nah, oogenesis ini satu induk ya dari oogonium membentuk satu ovum fungsional dan 3 sel badan kutub tidak fungsional. Jadi tidak terlibat dalam pembuahan nanti yang tiganya. Karena apa? Tadi kan dijelaskan ya bahwa dia akan mengalami mati ya. Dan hanya satu saja. Jadi pembelahannya terjadi dari oogonium ya kan, kemudian meiosis 1, meiosis 2 menghasilkan 1 tambah 3, tiganya ini tidak bisa digunakan, hanya satu saja yaitu ootit yang berubah menjadi ovum. Nah, ovum inilah memiliki nanti 3 lapisan yang akan ditembus oleh sperma ya, terjadilah nanti proses pembuahan. Oke, lanjut lagi di sini kita masuk ke selanjutnya yaitu proses pembelahan meiosis. Nah, di sini dalam proses pembelahan meiosis ini kita bisa melihat pada gambar ya, pada gambar di sini pembelahan meiosis ada pembelahan reduksi. Jadi maksudnya adalah pembelahan mengurangi jumlahnya ya. Nah, kemudian yang pastinya di sini pengurangan jumlah ini terjadi pada sel kelamin, yaitu pada gamet dan pada betina. Nah, pada gamet jantan mamalia dibentuk di dalam testis dan betina dibentuk dalam ovarium. Jadi gamet jantan tumbuhan dibentuk di organ reproduksi benang sari. Sementara gamet betina dibentuk dalam putik. Biasanya putik di tengah ya, benang sari yang di pinggir-pinggirnya. Di sini benang sarinya banyak, putiknya cuma satu biasanya. Nah, sel kelamin betina hewan itu berupa sel telur, sementara tumbuhan berupa putik. Jadi betina ini sel telur, hewan ya, kalau putik pada tumbuhan. Nah, lalu keduanya maka terbentuklah yang namanya gametogenesis. Gamet, proses pembuahan. Bergabungnya ya tadi kan sperma dengan oogen. Jadi spermatogenesis dan oogenesis ini menjadi sebuah proses namanya gametogenesis. Gametogenesis adalah proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dewasa secara meiosis. Nah, gametogenesis ini meliputi spermatogenesis dan oogenesis. Nah, gametogenesis melibatkan pembelahan sel mitosis dan meiosis. Nah, gametogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin. Dalam proses tersebut, gamet satu akan menyatu dengan gamet lain. Ketika dua gamet ini sudah menjadi satu, membentuk DNA lengkap sehingga akan terbentuk organisme baru. Jadi nanti ini adalah istilahnya perkawinan antara proses spermatogenesis dan oogenesis, yaitu ketemunya gamet jantan dengan gamet betina ya. Misalnya kita kalau melihat dari plasmodium ya, ada mikrogamet, ada makrogamet, lalu terjadilah nanti proses perkawinan, menyatu ya menjadi satu ya. Dua tadi
sehingga terbentuk nanti dari haploid menjadi diploid. Dan ini namanya ovum yang terbuahi nanti ya. Oke, lanjut lagi di sini ya, kita masuk ke gametogenesis. Awal gametogenesis itu adalah sel primitif membawa 46 kromosom, baik sel primitif laki-laki maupun perempuan. Nah, kromosom ini mempengaruhi pada rambut, mata, warna kulit, tinggi badan, struktur tulang, dan jenis kelamin. Misalnya ya, ada yang matanya biru, ada yang matanya coklat, ada yang matanya hitam ya bagian dalamnya itu. Kemudian ada yang misalnya rambutnya warna hitam, ada yang rambutnya merah atau warna rambutnya kuning ya, pirang ya. Ada juga yang tinggi, kemudian putih, hitam ya. Struktur badannya ada yang memang berbeda-beda ya. Nah, ini apabila terjadi perkawinan maka akan menjadi varian-varian kombinasi. Nah, pada pria proses meiosis terjadi dalam beberapa hari, sedangkan pada wanita proses meiosis tertunda hingga berlangsung ketika masa pubertas. Jadi pria sudah terjadi ya sejak dia sudah mulai balik ya. Kalau wanita menunggu dulu, ya kan, tertunda, nanti pada saat dia menarke itu adalah mulai berproses. Nah, sebelum masa pubertas si wanita tadi, sel primitif mengalami mitosis kromosomnya. Masih lanjut ya, kita di gametogenesis. Hasil gametogenesis berupa sel kelamin yaitu gamet. Ada gamet jantan, ada gamet betina. Ya, gamet jantan ini sperma, gamet betina ini ovum ya, diperlukan membentuk zigot. Jadi nanti sperma ketemu ovum maka terbentuk nanti pembuahan ya, pembuahan namanya zigot. Jadi zigot ini nanti akan berkembang menjadi embrio, kemudian embrio tadi menjadi janin atau bayi ya. Kemudian dilahirkan dan terbentuklah individu baru. Nah, gametogenesis melibatkan pembelahan meiosis dan terjadi pada organ reproduksi ya, misalnya pada manusia. Nah, hewan dan manusia itu gametogenesis terjadi pada testis ya, pria testis pada bijinya ya, biji di kelaminnya itu. Kemudian ovarium itu pada wanita. Sementara apabila terjadi pada tumbuhan itu pada putik dan benang sari. Nah, pembentukan gamet jantan terjadi pada kotak spora mikrogametogenesis. Jadi mikro kecil, alat kelamin tumbuhan angiospermae jantan berupa benang sari. Sementara pembentukan gamet betina atau di sini dalam bentuk ovarium ya, di sini megagametogenesis atau makrogametogenesis. Ini alat kelaminnya berupa putik bila pada tumbuhan. Nah, lanjut lagi di sini kita masuk ke selanjutnya dari perkawinan tadi, maka terjadilah yang namanya proses pewarisan sifat. Pewarisan dari indukan, dari ayah dan ibu akan menurunkan sifatnya kepada anaknya. Varian-varian ini bisa saja terjadi karena persilangan perkawinan. Maka terbentuk keanekaragaman makhluk hidup. Jadi keanekaragaman makhluk hidup ini hasil dari pewarisan sifat makhluk hidup satu dengan lainnya. Nah, istilah penurunan sifat ini bagi antar makhluk itu adalah genetika dan hereditas. Apa sih genetika hereditas di sini? Nah, hereditas adalah induk mewarisi bersifat genetik berikutnya. Sementara untuk genetika ini gennya, dari kata gen itu bagian dari beberapa cabang ilmu biologi membahas hereditas. Mengenai apa? Intinya adalah pewarisan kepada anak dari si induknya, baik jantan dan betina memberikan warisan kepada anaknya. Nanti warisannya ada yang warisannya sifatnya normal-normal saja. Ada juga yang cacat. Ya, baik berupa cacat genetik misalnya gangguan. Ada juga nanti yang sebagai karier pembawa.
Nah, di sini adalah contohnya kira-kira pada kasus hemofilia atau mungkin bisa juga pada talasemia. Lanjut lagi kita pindah ke kelainan gametogenesis. Nah, pada proses pembentukannya gamet ya, gamet jantan betina itu ada saja gangguan atau kelainan. Nah, kita bahas pertama kelainan morfologi. Terlihat sekali kelainan ini dari bentuk sel-sel reproduksi. Nah, contohnya pada gambar itu adalah sperma yang mengalami kelainan atau abnormal. Nah, pada pria bentuk sperma abnormal, misalnya sel sperma memiliki 2 ekor. Teman-teman bisa melihat di gambar ya, 2 ekor atau 2 kepala. Karena kelainan gametogenesis pada pria ini jarang juga, tapi tidak masalah ya, memang fisiologis. Ya kan, ditemukan normal. Tapi yang jadi masalah jika jumlahnya melebihi 20% maka mempengaruhi fertilitas, kesuburan, artinya ketidaksuburan pria. Jadi minimal di sini ya di atas 70% itu spermanya harus normal. Bila misalnya hanya 40% yang normal saja, nah ini menyebabkan fertilitasnya menurun. Mengapa demikian? Karena sel-sel sperma yang bentuknya abnormal, dia bergerak mungkin agak sulit, lambat, tidak terarah mungkin ya, dan mungkin ya, seperti biasa ya. Ada yang kepalanya besar, dia mungkin untuk pembelahan, untuk membawa dia untuk bergerak itu mungkin agak lama, lambat ya. Dan mungkin juga ada yang gangguan-gangguan berupa kelainan pada enzim pada akrosom. Sementara pada wanita itu kelainan morfologinya terjadi pada oosit gagal berkembang. Dan di sini menyebabkan gangguan dalam pembuahan. Ini masalahnya di sel telurnya yang bermasalah ya pada si wanita. Nah, kemudian kita melihat kelainan gametogenesis itu yang kedua adalah kelainan kromosomnya. Jadi di dalam tingkat selnya ya. Jadi kelainan kromosom terjadi pada meiosis yang berlangsung. Meiosis terjadi, kelainan kromosom. Jadi saat distribusi materi kromosom antara gamet. Nah, ini yang bahayanya di sini, di meiosis terjadi masalah distribusi. Nah, kelainan kromosom terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu kelainan kromosom autosom dan kelainan kromosom seks. Nah, kelainan kromosom autosom maksudnya adalah terjadi karena kekurangan kromosom menjadi 45. Jadi monosomi. Jadi 46 jadi 45, maksudnya seperti itu ya. Dan kelebihan kromosom menjadi 47, trisomi ya nanti. Mungkin pada kasus sindrom Down nanti contohnya ya. Nah, kelainan kromosom seks terjadi itu karena sel-sel tidak mendapat kromosom seks yang lain ya, memiliki 2 kromosom seks saat pembelahan. Di sini masalahnya di kromosom seksnya yang bermasalah. Oke ya, kira-kira itu saja sebagai penutup. Kita membahas sedikit mengenai pewarisan sifat, yaitu adalah istilah-istilah. Yang pertama istilah adalah dominan. Dominan ini maksudnya sifat yang dipunyai oleh individu, sifatnya menutupi dan disimbolkan menggunakan huruf besar. Dominan itu dia yang lebih terlihat ya. Contohnya sifat bunga mawar merah lebih cenderung dominan dibandingkan mawar putih. Jadi mawar merah diberi simbol M besar, MM ya. Dan mawar putih diberi simbol M kecil ya, MM kecil. Sementara fenotip adalah sifat dalam individu bisa dilihat ya kan dengan penglihatan. Fenotip kelihatan ya, contohnya warna rambut, warna bunga di tanaman, tinggi dan pendek, warna kulit dan ukuran buah. Nah, lanjut lagi yaitu resesif. Jadi resesif ini adalah menerima. Jadi sifat dipunyai suatu individu tidak terlihat dari keturunannya, disebabkan oleh sifat tersebut kalah atau menerima ya dengan sifat pada individu lain sebab dari persilangan. Jadi resesif dengan dominan nanti ya yang beradu. Lanjut lagi kita masuk di istilah pewarisan sifat yaitu intermediat.
Intermediate adalah sifat yang dipunyai oleh individu yang dihasilkan pada penggabungan antara sifat berbeda. Nah, jadi di sini ya teman-teman, biasanya hal tersebut sering ditemukan pada persilangan tumbuhan. Lalu ada istilah lagi yaitu heterozigot. Heterozigot ini kalau hetero berarti beda ya. Pasangan gen yang bersifat berbeda. Nanti ada lawannya yaitu homozigot. Nah, homozigot inilah kebalikan dari heterozigot, yaitu pasangan gen yang bersifat sama. Ini pada golongan darah nanti ya. Misalnya AA misalnya lah dengan AO. Jadi kalau AA itu adalah homozigot, kalau AO ini nanti yang heterozigot. Oke, ya nanti kita bahas di genetika golongan darah mengenai homozigot dan heterozigot. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya materi yang kita bahas kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Marley pamit. Bye.